Bill anunya. Well, let's appreciate anak-anak punya hati untuk mendoakan. Semua saya lihat tadi ada yang setengah bendera. Well, saudara, pertama just want to welcome saudara-saudara semua. That's first time saya kira saya khotbah pakai batik. Saya diminta lagi suruh batik, saya pikir saya punya batik nggak? But thank God, maybe I don't know, 15 years ago, waktu weddingnya si Lucy, saya dikasih batik ini, and thank God badan saya nggak melar, masih bisa dipakai. Jadi hari ini kita semua pakai batik, looks beautiful semuanya, saudara. Kita dari Indonesia, gimana pun juga, kita jangan lupa, saudara, dari mana kita asalnya juga. Appreciate, doakan untuk Indonesia. Sebelum itu kami ingin mengucapkan welcome untuk saudara-saudara yang baru pertama kali datang berbakti di Indonesian Christian Church. Seperti biasa kami ingin saudara-saudara bisa berdiri supaya kita bisa menyambut saudara. Silakan, if you are here for the first time, please stand up. Saya kira Anthony Aping, anak-anak. Oh, temannya Ceng Bes, selamat datang. Oh, selamat datang. Waduh, banyak tamu-tamu di sini. Selamat untuk semuanya. Nanti setelah kita bisa fellowship setelah kebaktian selesai. Well, thank you so much. Saya excited untuk tahun ini saudara kita hidup in living in God's story. Saya percaya bahwa saudara punya satu persatu ada punya peranan dalam hidup. Saudara, saya bayangkan bahwa tanpa saudara hidup saudara, tanpa saudara sadari hidup saudara itu sudah ditulis saudara. Mungkin anak saudara menulis, bukan menulis sebagai tulis, tapi mereka melihat, teman-teman saudara di kantor melihat apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara. Nah, kita hidup tahun ini, kita tema mengenai living in God's story, hidup di dalam rencana Tuhan. Howard Hendricks salah satu, silahkan. Howard Hendricks salah satu dari Dallas Theological Seminary, dia conclude, dia mengadakan study, silahkan the PowerPoint, ya. Mengadakan study hard bahwa dari 100, kalau di Bible saya lihat ada biografi mengenai orang-orang yang tertulis di Bible, mulai dari Musa sampai Dian sampai Yohanes, semua raja-raja, semua ditulis 100 dari autobiografi mereka kurang lebih secara detail. Yang saudara yang menarik sekali, 2/3 dari mereka ended-nya poorly. Menarik saudara. Ended poorly. 2/3, bukannya 10%, tapi 2/3 ended poorly. Sangat menyedihkan, saudara. Ada yang good-nya good start. Seperti Samson, saudara. Start very good. Handsome, hebat, semuanya boleh kata everything is going fine sama dia. Semuanya awis lah. Tapi setelah endingnya, saudara, menyedihkan. Raja Saul. Handsome semua, saya bayangin kalau lagi teenager semua anak-anak pada flirt sama dia. Wow, that's the ideal man, seperti yang nanti akan jadi husband. You know what happened? Dia fail, saudara. Tapi setelah saya melihat orang-orang yang sukses, banyak dari mereka bukan startnya dengan good, saudara. Malah kalau kita lihat endingnya dari Raja, dia commit adultery, dia ditulis di situ. Tapi saudara, dia please God ending. Nah, saudara, berarti dari sini kita bisa memperhatikan. Jadi tolong PowerPoint-nya next one. Dari sini kita bisa melihat mereka jatuhnya, dari 2/3 dari mereka jatuh. Pertama, mereka jatuh karena immorality. Jatuh di dalam immorality. Seperti boleh kata Samson. Kesalahan dia, jatuhnya dia tidak bisa belajar menahan diri. Apa yang dia inginkan dia harus lakukan. Itu suatu challenge, saudara, buat kita semua. Buat saudara dan saya hidup di North America. Buat anak-anak kita juga. Apakah kita biasakan apa yang mereka mau, they should get it? Mereka harus belajar untuk bisa menerima, to say no. Saudara, apa yang terjadi dengan otomotif di Michigan, otomotif industri ekonomi di Amerika, dan karena mereka begitu mau just nggak pernah bisa mengontrol diri, union mau more and more and more.
Bayangin saudara, saya dengar orang-orang yang nyapu di otomotif di Michigan, mereka dapat bisa ada yang 100.000. Malah ada yang kerjanya nganggur, kalau ini orang suruh malah off untuk dia bisa kerja. Demikian spoilnya. Sebab itu sekarang banyak problem di Amerika ini karena spoil semuanya. Kalau kita lihat kehidupan dari orang-orang yang jatuh di sini, mereka juga karena drift away from faith. Iman. Kita saat ini is a challenge buat kita. Bagaimana iman mereka? Banyak sekarang orang-orang mereka nggak even percaya lagi Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa end it and finish well? Dan ini suatu challenge buat saudara dan saya untuk kita bisa finish well. Kalau lihat dari 100 orang di Bible yang menjadi contoh, menjadi example yang kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka dan apa yang menyebabkan mereka jatuh dalam hidupnya mereka. Drift away their faith. Some of them mereka adalah ended in their life backslide down. Dan ini suatu tantangan buat kita, saudara. Hidup di North America. Saya melihat kejadian yang membahayakan bukannya pada saat orang rally waktu down. Saya lihat justru orang lagi di bawah di situ, saya lihat justru dia lebih dekat sama Tuhan. Yang bahaya buat kita di North Amerika pada saat lagi up. Malah saya lihat ini ada suatu challenge buat saudara dan saya sebagai orang tua, mempersiapkan anak pada waktu mereka sukses. Orang jatuh bukan pada waktu down, pada waktu sukses itulah orang-orang yang jatuh. Berapa orang yang menang lotre langsung overcome dalam waktu yang gak lama mereka bangkrut. Mereka punya problem. Why Samson jatuh? Why gagal dalam hidupnya? Karena dia gak deal dengan karakter flaw ini. Kelemahan dia gak di deal with it. Dan kita sebagai orang tua perlu benar deal dengan mempersiapkan anak-anak kita pada waktu mereka sukses. Bagaimana, apakah mereka tetap imannya bersandar pada Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka tahu rencana Tuhan, atau mereka begitu sukses, magnet dunia begitu kuat, mereka mulai gajinya makin gede, makin tinggi, mulai mikirkan dunia, mulai ketarik. Yang tadinya ke gereja setiap minggu, mulai datang sebulan sekali, lama-lama mulai 2 bulan kali, lama-lama 3 kali setahun, Christmas, Easter, anniversary. It's a challenge buat saudara dan saya. Kita bicara ini bukan buat hanya certain people, for everyone dari kita, saudara. Mempersiapkan anak the next generation untuk mereka tetap strong, kuat di dalam Tuhan. Saya bersyukur Pastor John Halim lagi mempersiapkan mulai dari yang children ministry sampai lansia. Kita disiapkan semuanya. It's a challenge buat gereja ini. Saya bersyukur kita akan celebrate 30 tahun, saudara. Can you imagine, 30 tahun, kita semua sudah tua nih yang mulai start 80. 30 tahun. Gereja ini akan celebrate nanti September 19. Next month. 30 tahun kebaikan Tuhan. 30 tahun kita melihat bagaimana Tuhan menuntun gereja di sini. Keluarga, setelah kita lihat anak-anak kita sekarang sudah menikah, punya anak, kita banyak dari kita sudah punya cucu semua. To see bagaimana the next generation mereka tetap strong pada Tuhan. It's a challenge di North America. Dan saudara, untuk ini bisa semua bisa di take care semuanya ini kita supaya dari 100 itu kita bisa belajar apa saja. Mengapa mereka jatuh? Mereka fail. Mengapa? Dan kalau saya lihat satu word adalah the word consistent. Consistency ini adalah satu word yang kelihatannya short tapi dalam, saudara. Dan saya kita banyak gagal dalam hal ini. Saya harus akui, saudara. Pada waktu Dr. Elizabeth bicara mengenai kesehatan, nasi merah kita beli, saudara. Makan berapa kali kok nggak enak, saudara. Akhirnya sampai sekarang masih ada itu, saudara. Kita beli berapa pound, saudara. Saya ingat pada waktu itu
jangan makan seafood. Wah, saudara, kita nggak mau ke lobster, ke Wasing, nggak mau, saudara. Tapi satu kali, saudara, diundang Wasing, enak juga, saudara. Fail lagi, saudara. Kita semua di sini, berapa dari kita yang mau makan sayur-sayuran, nggak mau daging? Saya ingat pernah satu baca mengenai apa yang menyebabkan kanker, yaitu daging. Jadi kita nggak mau daging lagi, saudara. Tapi saudara, lama-lama lemes juga, saudara. Kita nggak konsisten, saudara. Kita gagal dalam hal itu. Nah, it's a challenge di dalam kekristenan juga, saudara. Bagaimana kita bisa konsisten, terutama sebagai anak Tuhan, terutama sebagai anak Tuhan yang sudah Tuhan punya rencana untuk kita hidup di living in God's story, dan kita nggak mau, saya percaya saudara dan saya, kita nggak mau dari 100 tokoh-tokoh di Bible mereka 2/3 jatuh. Saya kira ini suatu contoh, suatu wake up call buat saudara dan saya. Kita lihat, saudara, bagaimana Rasul Paulus dia bisa ending well. Walaupun startnya hard, saudara. Dia sudah boleh kata sebagai pembunuh, dia bunuh orang Kristen, dia hidupnya hard dalam hidupnya. Tapi saudara, dia bisa finish well, dan kita bisa belajar dari dia. Mari saudara kita lihat 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 8. 2 Timotius pasal 4, 6 dan 8. Mengenai diriku, kata Rasul Paulus. Dia menulis ini di Timotius, pada Timothy, dalam keadaan dia lagi di penjara dan dia tahu hidup dia sudah very close, hidup dia nggak lama lagi. Dia menulis dalam keadaan understanding bahwa dia sudah hidup cukup banyak dalam hidupnya dan dia sudah tahu batas waktunya, dia nggak lama lagi. Dan ini yang dia tuliskan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk saudara dan saya. Janji ini. Dari sini, dari ayat ini, saudara, I want to encourage kita, ajak saudara sama-sama untuk mulai bertanya. Pertanyaan pertama adalah, what kind of departure will you have? Saudara, kita semua akan departure. Saudara dan saya, tanpa saudara mau atau tidak, kita harus hadapi, saudara. Sebab di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi. Saudara dan saya, saudara, departure time, saudara, ada yang mungkin next year, mungkin next month, mungkin 20 years, 10 tahun lagi. Dan saudara, appointment ini nggak bisa dipostpone. Dan kita semua akan hadapi, saudara dan saya. It's better kita be ready, kita siap. Dan ini penting sekali untuk kita tanyakan, sebab Rasul Paulus, saudara, di sini dia tahu dan tahu, saudara, ada time untuk departure time-nya. Sebab itu dia sudah melihat di sini. Dia mengatakan di sini, kalau kita lihat tadi di firman Tuhan, sama-sama kita lihat, saat kematianku sudah dekat. Dan dia, kalau saya bicara ini, saya pengen, saudara, is a wake up call buat kita menyadari bahwa hidup kita ini di dunia ini sangat cepat sekali, pendek, saudara. Kalau kita look back lagi, kita gereja ini hampir 30 tahun, saudara. Saya bayangkan waktu itu lihat orang-orang yang kita lagi layani, kelihatannya om tante itu tua. Sekarang saya bayangkan mereka ngeliat kita juga sebagai om tua. Waktu cepet 30 tahun look back, cepetnya bukan main, saudara. Dan ini kita perlu pikirkan, number one, bagaimana, saudara, apa kita siap? Salah satu pelari maraton yang terkenal namanya John the Penguin Bingham.
John, dia salah satu pelari yang terkenal, dan kalau saudara kita lihat orang-orang yang sukses, mereka sebagai pelari yang maraton yang hebat, apa sih cara berpikirnya, apa yang dia di dalam pikiran dia pada waktu dia memulai pertandingan, apa yang di pikiran dia. Dan ternyata ada satu quote yang menarik dari dia, yang dia katakan di sini. As I stand at the starting line, jadi waktu dia mau mulai, I know that somewhere out there is a finish line. Saudara, kita harus tahu, kalau kita mau mulai hidup, saudara harus tahu saudara panggilan saudara apa. Saudara tahu dan tahu. Pada waktu 87 saya tanya Tuhan, retreat, spend time sama Tuhan, mengatakan kamu adalah hambaku. Saudara. Dan dari situ saya tahu dan tahu saya hamba Tuhan. Dan saudara, karena saya tahu Tuhan, walaupun nanti saudara kita lihat dari Rasul Paulus, tantangan, struggle yang dia hadapin luar biasa. Tapi dia finish well and well, karena apa? Saudara, dia tahu panggilannya, dia tahu di mana yang Tuhan tempatkan buat dia untuk melayani. Dan setelah ini suatu saya sama Hana juga, saya sampai kita punya satu flag, finish well. Saya harapkan kita semua memikirkan ini, finish well. Dan setelah John ini marathon, pada waktu starting line, dia sudah tahu bahwa akan ada ending, ada end of the line, dan dia decide, I want to finish that. Kedua, pertanyaan yang saudara dan saya perlu tanyakan adalah, what kind of legacy will you leave? Apa yang saudara mau tinggalkan dalam hidup saudara? Ada sering kalau orang katakan, apa yang orang katakan pada waktu saudara di funeral home? Apa yang Tuhan akan katakan? Apa yang orang akan katakan mengenai orang itu, si A, si B? Ini biar suatu menjadi challenge buat kita. Nah, kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus, dia katakan, dia punya kehidupan yang bagus. He live in disciplined life. Apa yang dia katakan? I fought a good fight. This speak to continual struggle that he faced. Ini lagi membicarakan bahwa hidup dia, begitu dia start on the garis line, dia tahu ada endingnya, dan tahu the process from beginning sampai the end. Dia tahu ada banyak tantangan yang dia harus hadapi. Rasul Paulus tahu itu. Kalau saudara lihat di Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 5, katakan sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Belum lagi dipukulin, difitnah, apa semua yang dia hadapi ini. Dia akan mengalami itu, saudara. Dia katakan, that's a proses yang dia harus hadapi. Menghadapi semua, kesukaran semua. Ready, dengan katakan dia sudah siap. Ini yang dia akan hadapi. Kalau saya katakan, Rasul Paulus dia start dengan, boleh kata tadi saya katakan startnya start yang enggak mudah buat dia. Orang Kristen sudah lihat dia sudah boleh kata menghindar. Dia sebagai pembunuh orang Kristen. Orang-orang sudah takut, tapi sudah dia tahu akan ada rejection. Dia mulai terus tekun perjuangan dalam hidupnya. Salah satu saudara yang saya lihat yang Rasul Paulus tuliskan di sini adalah bagaimana dia bisa hidup dalam condemnation. Kalau saudara lihat Roma pasal 7, dia katakan di dalam aku ada dua. Satu mau berbuat baik, satu berbuat jahat. Yang kita mau baik tapi yang jahat yang lakukan. Perbuatan baik. Perbuatan baik yang saya mau lakukan tapi jatuhnya gagal lagi. Buat kata dia saya capek. Tapi saudara, akhirnya dia menyadari bahwa Christ
righteousness of God, kebenaran Tuhan, nature dari Tuhan diimpart dalam hidup dia. Sampai dia katakan syukur pada Allah oleh karena Kristus Tuhan kita. Dan ayat pasal 8 kemudian ending yang menarik. Therefore, there's no more condemnation for those in Christ Jesus. Dia tahu untuk overcome dalam condemnation. Saudara dan saya, kalau kita mau hidup di dalam living in God's story, saudara dan saya harus belajar overcome dari condemnation. Sebab iblis akan condemn kita kerja keras day and night, 24 hours dia akan nuduh kita, akan condemn kita. Dan banyak orang Kristen gak siap pada waktu di-condemn, dia termakan. Dan pada waktu dia termakan, dia condemn, apa akibatnya saudara? Dia gak akan bisa hidup sampai the end. Karena dia begitu orang terkondem, dia akan merasa, oh Tuhan gak akan dengar saya. Dia akan jauh dari Tuhan. Dia akan gak mau even malah ke gereja. Dan saudara jangan izinkan, kalau saudara saat ini ada yang hidup terkondem, jangan izinkan hidup saudara mau ditipu oleh iblis, saudara untuk kondem. Tuhan impart the righteousness dalam hidup kita. Dan Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi. Dia gak pernah kondem kita. Dia selalu ingin angkat kita lagi. Back again. Dan sebab itu saudara, Roma pasal 8 ayat 1. Therefore there's no more condemnation for those in Christ Jesus. Kalau saudara dalam Tuhan, jangan, saudara harus bebas ini. Dan kalau saudara, waktu saya melihat kehidupan si Raja Daud, dia katakan double, boleh kata dia sebagai murder, dia commit adultery. Saudara tahu, kalau kita lihat culture-nya orang Asia, kalau orang jatuh commit adultery itu rasanya sudah dosa yang gedenya bukan main. Kalau saya lihat Daud ini, dia commit adultery dan dia bunuh lagi suami dari perempuan Batseba yang suaminya sendiri dibunuh supaya nggak ketahuan. Itu boleh kata so ugly, so bad apa yang Daud lakukan. Tapi sudah waktu saya baca Mazmur pasal 51, saya don't have time saat ini. Tapi ada berapa hal, ada 8 step yang Daud coba lakukan untuk proses the healing, proses dibebaskan dari condemnation. Dan sebab itu saudara, Daud bisa overcome that condemnation sampai dia boleh kata dia menjadi orang yang Tuhan begitu, hati Tuhan begitu mengasihi Daud. Walaupun dia jatuh dalam dosa, tapi dia tahu to deal overcome ini. Yang pertama, dia ingin Tuhan tunjukkan kebenaran akan diri saya. Kedua, dia izinkan dia tahu darah Yesus, the blood of Jesus yang Tuhan sudah sacrifice, itu akan menghapuskan segala dosa. Dia katakan, fill me with joy. God remember my sin no more. Tuhan jangan ingat nama Tuhan. Give me a new heart with natural does good. Ini yang doanya dari Daud. Assure me your presence. Dia tahu Holy Spirit do not cast away. Jangan tinggalkan aku. Dan kemudian dia give me a will that wants to do what you want me to do. Dia katakan, restore me the joy of that salvation. Dan ke-8 dia akan allow me to teach other what I have experienced. Dia ini sudah Daud bisa proses ini. Rasa guilty, rasa di-condemn ini dia bisa overcome. Dan saya ingin saudara satu persatu doaan ini bereskan. Kalau saudara ada rasa condemnation, bereskan. Jangan izinkan 1 menit saudara untuk saudara diizinkan untuk kasih stronghold buat iblis untuk kerja dalam hidup saudara. Bereskan. Orang yang paling enak tuh dia bebas. Dan Tuhan, kalau kita ikut nanti perjamuan kudus, understand bahwa darah Yesus telah mengampuni dosa kita, dosa past, present, and future. Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Sudah itu kita harus be free dalam hal ini. Kalau saudara mau living God's story, sudah finish well. Have to bisa overcome dari that condemnation. Ini yang Rasul Paulus dia lakukan. Jangan izinkan saudara kesalahan. Dan jangan dalam keluarga suami istri saling condemn. Jangan saudara kita mau dipakai oleh agennya iblis, agennya iblis untuk condemn each other. Tiap ada kesalahan, gara-gara lu, pas, gara-gara ini. No, saudara, let's close the back door. Sekarang go forward, saudara. Go forward. Living in God's story. Ada orang yang hidupnya sampai sekarang gak pernah go forward. Karena selalu menyesali apa yang terjadi in the past.
Saudara, kita harus berani ambil resiko. Kalau Tuhan sudah izin, Tuhan sudah ampuni kita, let's move on. Banyak suami istri saya counseling kalau lagi persoalan, mereka ngomong, udahlah diem aja. Saudara, diem itu bukan suatu solution. Avoiding bukan satu solution untuk menyelesaikan masalah, malahan mulai mikir-mikir. Kenapa sih suami saya sekarang diem? Diajak omong nggak mau. Saya pernah ada satu suami istri counseling, kita counseling, sudah seminggu katanya nggak ngomong, tapi kalau nggak ribut loh. Tapi sudah dalamnya unek-uneknya kesel saya. Nah laki ngomong percuma kalau saya ngomong nanti tahu bomnya meledak lagi, sudah lebih baik diem. Avoiding, tapi nggak ada solution. Nanti saya kalau yang di dalam leadership ini saya dapat nanti kata-katanya. Dia katakan dalam hidup ini apa yang kita lakukan ada risikonya, saudara. Jangan sampai saudara punya konsep, I don't want to do anything, go nowhere, saudara. Ini katakan to love. Orang mau ketawa itu resiko juga, saudara. Bisa kelihatan full, apalagi ketawanya dalam hal yang salah itu ya. Yang sebenarnya harus sedih malah ketawa itu kan full tuh. To weep is to risk appearing sentimental. Bisa kita orang itu sentimental, orang ketawa gampang nangis gitu. To reach out for another is to risk in involvement. Nah, mau nolong orang itu ada resiko juga. To expose feeling is to risk exposing yourself. Jadi orang ngomong darah, I don't want to talk with you. Takut. Kemudian to place your idea, your dream before the crowd is to risk their loss. Ngomong-ngomong, your dream. Takut, nanti diketawain orang. To love is risk, not being loved in return. Masih ada risikonya. To live is risk dying. To hope is risk despair. To try is risk failure. Semuanya risiko. Nah Rasul Paulus, apa yang dia lakukan resikonya banyak. Dia melayani orang-orang yang bukan Kristen, dia berhasil ditolak. Dia tahu akan ditolak. Dia tahu ministry pada orang-orang Jewish is a challenge. Mereka strong head, kuat sekali, keras sekali. Ada resiko, tapi dia go on, saudara. Sampai dia katakan, I fought good fight. Kemudian di sini saudara, kalau saudara sampai fail, Rasul Paulus fail juga, saudara. Kita semua fail. Ini juga nanti di leadership training yang nanti siang ini. Suatu doa yang bagus, katakan, Lord, kalau kita fail, saudara, when it looks like I have failed, ini saudara yang kita bisa renungkan, saudara. Lord, are you trying to tell me something? For apa? Failure does not mean I'm failure. Kalau saya gagal bukan berarti suatu fatal hidup saudara. No. It does mean I have not yet success. Belum sukses yet. Tapi belum, not yet. Failure does not mean I have accomplished nothing. It does mean I have learned something. Failure does not mean I've been a fool. It does mean I had enough faith to experiment. Failure does not mean I have been disgraced. It does mean I dare to do. Saya try, saya ada punya keberanian mau mencoba. Failure does not mean I don't have it. It does mean I have to do something in different way, dengan cara lain. Failure does not mean I'm inferior. It does mean I'm not perfect. Failure does not mean I wasted my time. It does mean I have an excuse to start over. Failure does not mean I should give up. It does mean I must try harder. Failure does not mean I never make it. It does mean I need more patience. Mungkin di sini saudara kita dilatih untuk belajar sabar melalui kegagalan. Failure does not mean you have abandoned me. It does mean you have a better idea. Konsep-konsep ini penting untuk kita bisa lihat. Kalau kita mau finish well, akan ada tantangan yang kita hadapi. Tapi kita hadapi terus. Saya ingat cerita ada 2 kodok jatuh ke Krim, satu tempat, dan satu kodok dia pikir, aduh, nggak ada gunanya lah. Jadi dia ambil putusan finish, sambil nangis dan sedih.
Dia just ended dia punya hidup. Yang satunya dia punya pikiran, daripada nganggur, I just try. Dia mulai berenang, gerakin itu, krim itu. Lama-lama krim itu sudah makin mulai mengental, jadi butter. Tuk, dia bisa overcome, keluar. Sudah saya katakan, dalam hidup kita seringkali ada sesuatu dan pandangan kita menghadapi sesuatu, kadang-kadang kita give up langsung. Saya mau kita sebagai anak Tuhan, saudara, kalau Tuhan kasih kita 30 tahun, we look forward another 30 years lagi. The next generation, they are stronger even dari kita. They are on fire dengan Tuhan. Nggak gampang give up, nggak gampang kepus sama magnet dunia. Saudara, ini satu kerinduan kita, kerinduan dari saudara dan saya. Just keep pedaling, saudara, dalam hidup. Tanya Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kedua, saudara, tadi dia punya disiplin life. Rasul Paulus kedua, dia live a directional life. Dia katakan, I have finished course. Dia sudah ada tahu direksinya kemana. Kalau saudara kita mau hidup di dalam living God's story to be consistent, kita harus tahu kemana kita, direction kita mana. Tahu panggilan saudara mana. Dan Rasul Paulus dia tahu dan tahu apa panggilan dia sebagai Rasul Paulus. Sebab pada waktu dia menghadapi apapun juga dia tahu kemana dia pergi. Saya dan Hana tahu Tuhan terpanggil sebagai hamba Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus hadapin semua itu. Dan saudara, kalau kita bisa tahu finish my course, kita akan kuat, saudara. Kita akan bisa konsisten terus di dalam menghadapi badai apapun juga. Ada satu profesor dengan anaknya, dia mau mengadakan suatu eksperimen. Dia backpack dengan anaknya, pakai backpack, bawa sleeping bag dan alat-alat itu traveling dari British Columbia, Vancouver ke LA, kira-kira 1000 mile. Dan ini profesor dengan anaknya, dia lihatnya suatu challenge dalam hidup dia. Dia ingin hiking, dia ingin menerobos jalan kaki melalui hutan-hutan. Seperti kayak John sama Nora nanti akhir September rencana mau naik kapal pergi ke South Florida dan laut itu sampai nggak tahu Bahama atau kemana, nggak tahu daerah mana. Dan 3 months, kalau saudara mau ikut saya kira boleh juga, mungkin nggak tahu ngerepotin atau nggak. It's a challenge, but mereka dream dari mereka want to berlayar sampai sesuatu tempat 3 bulan. Dan ini profesor ini, karena dia sebagai profesor, dia is a thinker, dia mikirkan bagaimana, dia study semuanya. Apa yang menyebabkan orang gagal? Apa yang menyebabkan mereka orang itu sukses? Dan ini hasilnya di sini, please on the screen bisa. Mereka discover 90% of those set out to hike more than 500 miles never make it. 90%, saudara, bayangin. 90% yang ada rencana mau, gagal mereka. Ada yang startnya sudah belum start, sudah nggak mau. Ada yang lagi tengah jalan, give up. Ada yang pikir kejauhan, akhirnya I cannot make it, give up. Dan 50% never get started, and 40% quit after start. Dan ini yang menarik, 10% mereka akhirnya sampai. 10%, sudah bayangin. Tadi tokoh-tokoh di dalam Bible dari 102/3 gagal, sepertiga. Ini sekarang 10% yang mereka berhasil. Dan setelah mereka mengadakan studi, after study 10% mereka yang sukses, ini conclusion mereka ini. Apa yang mereka study semua, oke semua. Tapi ada 2 hal yang menarik ini di dalam kesuksesan mereka. After studying the 10% ini sukses, he comes certain conclusion. Dia katakan di sini. Pertama, saudara, yang mereka study, mereka yang sukses ini, karena mereka katakan first they decided they would finish the trip no matter what happened. Jadi sudah make di mindnya mereka, the setup sudah di sini. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses ini sebenarnya apa ya? Mental mereka yang mereka siapkan.
persiapan mental di sini yang mereka siapkan di sini, mereka suksesnya ini. Di sini katakan di sini, kalau saudara mungkin after studying the 10% who succeed, he come to certain conclusion. Some of it involves strenuous training and meticulous logistical preparation, but there was something else involved. He discovered that those who succeeded versus those who failed understood that the biggest block was mental. Bible katakan, as a man think his heart, so is he, kan. Dia katakan, they knew that their enemy lay within, not without. Bukan gara-gara dicokot nyamuk. Aduh, Michigan nyamuknya galak sekali, saudara. Kita bengkak-bengkak terus lah. Aduh, sini kalian bersyukur, sini nyamuknya nggak sadis di Michigan. Nggak tahu tuh Michigan sadis itu kenapa, nggak tahu. Sadisnya bukan main, sampai bengkak satu kali Hana bengkak-bengkak mukanya sama. Jadi saudara, kalau kita keluar harus, kalau bisa tutupan tuh korden semua, kalau bisa kelambu apa namanya, screen ya saudara. Tapi kan nggak lucu kan masa keluar pakai screen gitu. Kita sampai beli prope, ada alat katanya untuk bikin nyamuk nggak datang. Cara propen itu, pakai propen lagi saudara. Sudah ongkos lagi, tapi rasanya nyamuk nggak ada yang ketrap tuh malah. Nyokotnya juga mesti berani terus sudah. Jadi dua ini lagi nggak tahu cara apa sampai sekarang, karena kita deket ada satu ponnya punya conservation authority dan katanya nggak boleh di touch anything. Kalau touch dendanya besar. Nah itu saya kira itu mengadakan production di situ, saudara. Dan kita yang sebagai victimnya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, saudara, two decision katakan the enemy, the decision is pada waktu mereka ngadepin problemnya bukan dari nyamuk, bukan dari udara luar binatang itu, problemnya mental di sini. Dan ini saudara, orang-orang yang sukses ini katakan, first they decided they would finish the trip no matter what happens. Jadi sudah di nantrep di sini pikiran, no matter what happen sudah happen. Dan second, they expected bad things to happen and decided they would not be surprised or dismayed. Jadi sudah prepare for the worst, sudah siap semuanya akan hadapan semuanya itu sudah siap. Dan mereka berhasil sudah. Kenapa? Sudah mempersiapkan. Number one, want to finish well. No matter what, I want to finish it. Kedua, dia sudah siap. Akan ada banyak halangan. Saudara mau melayani Tuhan akan ada banyak halangan. Mungkin saudara disalah mengerti, saudara dihina, saudara mungkin nggak ada yang even recognize, saudara sudah kemontang manting, sudah telat, malah ngomong kenapa telat? Ngomong telat 3 menit, yang 10 menit, sudah dimarahin. Banyak challenge-nya. Just be ready, saudara. Sebab kita, kenapa saudara kita perlu siap ini, saudara? Karena kalau kita lihat, saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, yang terakhir, saudara, adalah he live di dalam the doctrinal life Rasul Paulus ini. Terakhir dia katakan, I have kept the faith, the simply means to refuse compromise the truth. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita renungkan, sudah masuk ke sini, sudah bukan yang sini, bukan yang kita ngomong ke orang, yang ke sini, yang sekali Hana katakan, dari sini ke sini pendek tapi kadang-kadang memakan tahunan. Once you conviction sudah masuk ke sini, itu adalah yang kuat dan dia akan nggak gampang digoyangkan. Dan Rasul Paulus kata, I have kept the faith. Faith itu apa sih? Apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Faith is come by hearing the word of God. Dan setelah ini Rasul Paulus dia refuse to compromise. Dan ini suatu challenge buat kita sebagai anak Tuhan. The last one yang saya katakan, question yang kita perlu tanyakan, what kind of reward will you receive? Dan ini janji Rasul Paulus dikatakan di sini, senang. Bagiku katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil dan pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya. Bagi semua orang, bagi saudara dan saya, yang look forward, salah satu kerinduan kami, I want to finish well. Nggak mudah, saudara. Satu pendeta, namanya John dari Texas atau South of Texas.
ketemu salah satu dengan hamba Tuhan dan dikatakan, pada waktu saya masuk di seminary full time, saya punya mertua kasih saya Bible dan dikatakan, just let you know, 10 dari orang hamba Tuhan, dan 1 dari 10, saya katakan 10 akan fail, 1 yang stay. Dia katakan 10%, 90% berkata stay. Dan dia katakan pada hamba Tuhan sambil dia emosional, dia tunjukkan pada waktu start 21 tahun yang saya melayani, umur 21 mulai. Ada 25 teman-teman yang sebagai hamba Tuhan. Dan dia katakan 20 sudah drop out. Dia ngomong, it's very hard and I want to keep finish well. And it's not easy, nggak mudah. Nggak mudah, saudara. Tapi saudara, saya percaya kalau kita tadi tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita tahu ada assignment. Kita tahu kita harus, mental kita harus decide, want to finish well. Dan kita tahu ada mahkota yang Tuhan siapkan buat kita. Let's kita prepare. Mari kita berdoa sama-sama.